Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, kita bahas tentang doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus ini diabadikan di surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu nabi-nabi, karena di situ banyak kisah-kisah para nabi, diantaranya kisah Junun atau kisah Nabi Yunus berdoa atau bertobat di dalam perut Nun, perut ikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa ini adalah doa Nabi, doa Allah, karena kalimahnya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau itu ke Allah. Mengapa bilang engkau? Karena ini komunikasi antara Nabi Yunus dan Allah. Nabi Yunus itu berseru, berdoa penuh penyesalan. Ini berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau kalimahnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu pernyataan kepada diri kita, kepada pikiran dan hati kita, kepada keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kalimahnya la ilaha illa anta, ini kita langsung ngomong ke Allah. Kenapa ngomong ke Allah? Karena sudah akrab dengan Allah, sudah dekat dengan Allah. Yang namanya Nabi pasti dekat. Kalau untuk kita, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Apakah kita sudah akrab dengan Allah? Apakah kita sudah dekat dengan Allah? Nah ini masalahnya di perbedaan iman antara kita dan Nabi. Terus ini subhanaka, maha suci engkau. Nabi Yunus menyeru Allah dengan mengucap maha suci engkau, karena Nabi Yunus tahu Allah itu maha suci. Kalau kita, untuk kita menyeru Allah, engkau maha suci ya Allah, kita tahu dari mana Allah maha suci. Jadi ini tergantung kapasitas keimanan kita. Terus inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim, orang yang aniaya, mendolimi orang lain, mendolimi diri kita sendiri. Nah kalau ini kita yakin, kalau pas ini kita yakin, karena kita sering mendolimi orang, sering mendolimi keluarga, sering mendolimi tetangga, sering mendolimi teman, sering mendolimi orang lain, bahkan sering mendolimi diri kita sendiri. Ini yakin kita. Kalau ini kita hanya katanya, ini juga katanya. Ya makanya kapasitasnya berbeda dengan keimanan Nabi. Tingkat keimanan itu ada tingkatannya, seperti yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Digambarkan iman itu ada tingkatannya, digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Di sini ada sebuah bangunan. Di sini ada Kijait. Jangan Kijait ya, kita ganti dengan Bang Toyib, biar kita cepat paham ya. Di sini ada Bang Toyib. Nah, di sini ada orang yang percaya bahwa di sini ada Bang Toyib. Dari siapa? Di sini ada Bang Toyib, katanya. Kata siapa? Dari orang yang dipercaya. Jadi kepercayaan orang ini tergantung dari orang yang menyampaikan. Kalau di sini
ada Bang Toyib, di dalam bangunan ini ada Bang Toyib. Tergantung kapasitas orang yang menyampaikan kepada orang ini. Saya percaya kepada orang ini bahwa di situ katanya ada Bang Toyib. Nah, untuk yang kedua, ini mendengar. Mendengar bahwa di sini ada orang. Tok 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 misalkan. Wah, ini benar. Di dalam ada orang. Ada Bang Toyib nih di dalam. Tapi tentunya orang yang kedua yang mendengar ini tergantung suara Bang Toyib ini. Apakah ini yakin suara Bang Toyib di dalam? Ya. Ini masih ada keraguan-keraguan. Karena apakah betul itu suara Bang Toyib? Nah, untuk yang ketiga ini ketemu, masuk ini ke dalam, ini benar-benar ketemu dengan Bang Toyib. Wah, benar, di dalam ada Bang Toyib. Ini yakin nomor 3 ini yakin di dalam ada Bang Toyib. Nah, kapasitas keimanan kita di nomor berapa? Kalau untuk kita rata-rata ini nomor 1 ya, katanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Disembah. Jadi kita menyembah itu hanya ke Allah. Dari siapa? Katanya. Saya juga kata Ustadz, untuk mendalami, untuk menambah kapasitas keimanan kita, maka kita harus mengkaji tentang iman, tentang rukun iman. Rukun iman ini kitabnya ada di tentang kitab tasawuf. Tasawuf itu adalah cara membersihkan hati. Di antaranya ini di pesantren-pesantren diajarkan untuk kita yang dari kecil sampai dewasa tidak pernah mengkaji iman, kita tidak akan tahu. Kita hanya bisa mengucap saja. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kita hanya bisa mengucapkan saja, tapi dikajinya tidak. Yaitu ya rata-rata ya iman itu 1 dilisankan kalau untuk kita, 2 yakini dengan hati, 3 amalkan dengan anggota badan. Kalau untuk pelajaran hati ini rata-rata ini kita akan mengerti tentang qalbu itu, tentang iman itu sudah berumur 20, 30, 40, 50 dan selanjutnya. Ini rata-rata saya diambil rata-rata dari 17 tahun ya, 20 lah. Ini akan mengerti tentang akidah, tentang tauhid. Tapi kalau dari 17 ke bawah, apalagi anak-anak, tidak akan mengerti. Makanya anak-anak itu hanya lisan saja dan dengan amal anggota badan. Lisankan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Lisankan, yakini dengan hati bahwa saya tidak akan menyembah ke siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Yakin bahwa sembahan saya adalah hanya Allah. Amalkan sembahnya, amalkan dengan anggota badan. Apa praktek sembah itu adalah ini, sholat. Praktek menyembah itu sholat. Kalau kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Engkau atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, berarti kita sudah sering berkomunikasi dengan Allah. Kita berani menyebutkan Engkau kepada Allah, berarti kita sudah menyembah Allah di sholat. Cara nyembahnya, karena di situ ada di rukun bacaan dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Nah, di
Di sini kita berkomunikasi dengan Allah. Di sini dulu, jangan waka ke sini. Karena kita membaca Al-Fatihah itu kita berkomunikasi dengan Allah. Seperti diterangkan di hadis qudsi, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab. Malik Yaumiddin, Allah menjawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab. Amin. Biar dikabul. Kenapa nyebut amin? Karena kita berkomunikasi dengan Allah. Allah menjawab, dan tidak hanya menjawab, Allah langsung mengkabulkan. Nah, ini jangan lupa like, subscribe, nyalakan toa, pilih semua, bagikan kepada teman-teman. Komunikasi kita dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Sembah itu karena kita takut, takluk, tunduk ya. Nah ini takluk, takut, tunduk, sembah, mengabdi, itu ibadah, mengabdi. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah, mengabdi kita kepada Allah. Karena kita sudah tunduk, sudah takut, sudah takluk sama Allah, baru kita minta sama Allah. Karena di sini pertama adalah hak Allah, kita sembah hak Allah, kita tundukkan diri kita, takut, takluk, berserah diri kepada Allah. Lalu ada hak kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini memintanya. Nah ini, setelah ini kita sering berkomunikasi dengan Allah. Duhur kita berkomunikasi, asar kita berkomunikasi, maghrib kita berkomunikasi dengan Allah, isya subuh kita berkomunikasi dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Iyyaka na'budu, kita tunduk, takut, takluk. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur kita tunduk, takut, takluk, berserah diri. Asyar tunduk, takut, takluk, kita berserah diri. Maghrib, isya, subuh kita sudah tunduk, sudah takut, takluk kepada Allah. Nah ini praktek iman. Lisankan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakini dengan hati bahwa hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang aku sembah. Mual gedag keanginan, mual as kehujanan, tetap yang saya sembah hanya Allah. Mana buktinya? Praktekkan dengan amal, dengan anggota badan, yaitu dengan sholat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Tunduklah, takutlah, takluklah. Mana buktinya? Buktikan kalau kita tunduk, buktikan kalau kita takut, buktikan kalau kita takluk, mengabdi. Maka kalau kita sudah tunduk, kalau kita sudah takut, kalau kita sudah takluk, kalau kita sudah berserah diri dengan menyembah, maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nanti ini hasil amal kita akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan fahsya, dari perbuatan munkar. Keji dan munkar itu apa? Keji dan munkar itu adalah sama-sama perbuatan dosa. Hablu minallah, hablu minanas. Ini perbuatan dosa yang menyangkut ke manusia, ke Allah. Kalau kita sudah tunduk, sudah takut, sudah takluk, maka
untuk berbuat dosa kita tidak mungkin, karena kita sudah tunduk, sudah takut sama Allah, sudah takluk sama Allah, sudah menyembah kita ini sama Allah. Ini perbuatan dosa ke sesama, ke Allah langsung tidak mungkin. Kalau andaikan terpaksa, ini akan kecil kemungkinan kita berbuat dosa. Itu yang disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya Allah menyediakan neraka wel untuk apa? Untuk orang yang sholat. Kenapa masuk neraka? Karena tidak paham dengan apa yang diucapkan. Iyyaka na'budu, tidak paham apa itu iyyaka na'budu. Kalau andaikan paham bahwa menyembah itu kita takluk, tunduk, takut, berserah diri, mengabdi, tahu, tapi kenapa masih berbuat dosa? Itu adalah namanya munafik. Itu neraka wel. Makanya pertama, kalau kita ingin cepat-cepat dikabul dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ini dulu pelajari surat Al-Fatihah. Belajar berkomunikasi dengan Allah. Nanti kalau kita sudah sering berkomunikasi dengan Allah, maka serulah Allah. Tapi kan ini tidak ditolak, katanya tidak ditolak. Tapi kami kenapa? Susah untuk dikabul, lama untuk dikabul. Ya kalimatnya tidak akan ditolak. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, kata Allah. Ya iya, saya ini berhak disembah. Wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku, kata Allah. Tidak mungkin ini ditolak. Subhanaka, maha suci engkau. Ya iya, kata Allah. Tidak mungkin misalkan kalau kita mengatakan maha suci engkau ya Allah, kata Allah, tidak, saya tidak suci. Tidak mungkin, mustahil. Nah kalau ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim, orang-orang yang aniaya. Kata Allah, iya, kamu itu banyak dolim, banyak berdosa. Tidak mungkin, kata Allah. Tidak, kamu itu orang suci, orang soleh. Tidak mungkin. Kita ini sudah mengaku kita ini orang dolim. Nah kenapa tidak dikabul? Karena kita, apakah betul kita menyesal, betul kita tidak akan mengulangi, betul kita hanya menyembah kepada Allah itu kita sudah menyembah, betul kita menyebutkan nama Allah itu maha suci, bahwa kita sudah paham dengan apa itu subhanallah, maha suci Allah. Apa itu suci? Suci itu apa? Air bersih. Itu masalahnya. Nah ini belajar dululah berkomunikasi dengan Allah. Makanya kalau kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, jangan kenceng-kenceng. Tapi kan Allah mengerti, meskipun misalkan kita membaca Al-Fatihah kenceng, tarik, lompat, tapi Allah tetap mengerti. Allah itu maha latif, maha lembut, maha tahu, maha mendengar. Meskipun tidak paham kita, tapi Allah paham. Iya, tapi kenapa Allah menyuruh kalau membaca Al-Quran itu harus tartil? Tartil. Coba kenapa Allah menyuruh tartil? Biar makhrajnya jelas, huruf hijaiyahnya jelas terbaca. Kalau dibaca iyaka, ini iyanya kan ada dua. Kalau dibaca kenceng, iyaka. Kalau dibaca tartil, iyaka, iyanya dua, di bawah dua-duanya. Iyaka. Kalau dibaca kenceng, iyaka, iyanya satu. Na'budu, ini ain. Kalau dibaca kenceng, ainnya akan hilang. Kalau dibaca tartil, ainnya akan ke bawah. Kalau dibaca kenceng na'budu, kalau dibaca tartil na'budu. Salah baca, salah arti. Itu maksudnya. Allah menyuruh tartil
Karena ini komunikasi sama Allah. Ya, makanya pahami dulu kita, hafalkan dulu surat Al-Fatihah hingga paham. Ya, belajar dulu kita berkomunikasi dengan Allah. Terus ini na'budunya, menyembahnya buktikan. Kalau kita sudah takluk, tunduk, takluk, takut, berserah diri, mengabdi, buktikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini akan seperti kabur. Allah akan sayang pada kita. Kalau udah sayang, apapun yang diinginkan kita akan dipenuhi sama Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, ini kalau untuk ini kita pasti bisa menghayati. Ini kita bertobat, tidak akan mengulangi. Ingat-ingat dosa kita kepada sesama. Ya, kita pernah mendolimi tetangga, mendolimi orang, mendolimi keluarga, mendolimi orang tua, mendolimi diri sendiri. Ingat-ingat ini sambil menangis, menyesal, benar-benar menyesal. Insya Allah kita akan keluar dari kesusahan kita, kebingungan kita, kesumpekan kita. Itu ya sedikit dari kalimat doa Nabi, karena ini doa Nabi saudara, dipakai oleh kita yang keimanannya masih di tahap katanya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.